Perhatikan, tambahkan lebih banyak tenaga. Hati-hati, Angkat kakinya. hati-hati. Itu dia. Letakkan dia di sini. Letakkan saja dia di tempat tidur ini. Letakkan dia di tempat tidur. Dorong sedikit lagi. 1, 2 angkat. Kepala sekolah Su, hati-hati. Terima kasih semuanya. Kalian bisa kembali sekarang. Saya akan merawatnya malam ini. Kepala sekolah Su, Nyonya bisa merawatnya. Anda tidak perlu khawatir. Anda benar tentang itu. Bantu saya berjalan. Kepala sekolah Su ini. Shangguan. Kita akan kembali besok. Bisakah kita tidur di kamar yang sama malam ini? Anda bisa tidur di meja. Ayo Shangguan, boleh saya tidur di lantai? Meja terlalu kecil. Saya akan jeda jika saya berguling. Tidak cukup lebar untuk saya berguling saat tidur. Shangguan. Mengapa kamu bangun? Tidurlah. Itu segelas minuman keras. Hanya butuh 1 gelas untuk membuatmu mabuk. Tetapi kamu bersikeras untuk minum. Anda bahkan tidak bisa menahan minuman Anda. Tapi Anda terus minum. Apakah kamu benar-benar membenciku? Tidak. Kami menikah karena dekret. Tidak ada perasaan sama sekali. Anda tidak menyukai saya sama sekali. Itu yang Anda katakan kepada Nyonya. Itu di awal. Kami dipaksa untuk menikah di awal. Bagaimana sekarang? Anda mengatakan kepada saya untuk tahu tempat saya selama beberapa hari ini. Ketika Anda memegang jabatan resmi, kamu akan mengirimku pulang. Kamu adalah tuanku, dan aku adalah pelayanmu. Tidak ada pelayan yang menyukai tuannya. Kamu masih membenciku. Aku tidak pernah membencimu. Jika kamu tidak membenciku, apakah itu berarti kamu sedikit menyukaiku? Aku tidak yakin. Selamat pagi. Jadi, apakah kamu istirahat dengan baik? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Tidakkah kamu ingat? Aku ingat. Kamu ingat?
Aku tahu aku tidak bisa menahan minuman, tapi aku punya kebiasaan minum yang baik. Setelah Qi dan Su Shen membawaku kembali ke sini, aku langsung tertidur. Itu saja? Ya, apalagi yang bisa terjadi? Baiklah kalau begitu, aku perlu mandi. Keluar. Kamu bisa mandi. Kamu tidak akan menggangguku. Kamu yang menggangguku. Keluar. Apa yang salah? Apa yang kamu lakukan? Apakah dia menciumku atau tidak? Mungkinkah itu mimpi? Aku yakin dia menciumku. Kurasa kamu sedang bermimpi. Bagaimana mungkin itu mimpi? Aku ingat setiap detailnya dengan jelas. Itu tidak mungkin mimpi. Kamu juga minum minuman keras kan? Bagaimana kamu begitu yakin? Dia memang menciumku. Aku yakin dia tidak menciummu. Dia melakukannya. Dia tidak melakukannya. Dia memang menciumku. Aku yakin dia tidak melakukannya. Dia memang menciumku. Tidak mungkin. Dia memang menciumku. Tapi aku tidak punya bukti. Jingjing, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Lupakan saja. Apa itu? Aku punya saudara perempuan yang memiliki guru yang dihormati. Tapi belakangan ini dia menyadari bahwa gurunya selalu memandangnya dengan cara yang membingungkan. Hal yang paling penting adalah dia bermimpi bahwa gurunya melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Jadi kamu bermimpi Ginseng melakukan hal yang tidak senonoh padamu? Itu saudara perempuanku, bukan aku. Baiklah, kalau begitu kamu maksudku saudara perempuanmu. Tidak perlu khawatir. Kalau itu hanya mimpi. Tapi itu tidak terasa seperti mimpi. Jadi Ginseng benar-benar melakukan hal yang tidak senonoh padamu? Bukan aku itu saudara perempuanku. Lupakan saja tentang saudara perempuan itu. Tidak, kita tidak boleh melupakannya. Baiklah, biar aku tanya ini. Apakah saudara perempuanmu enggan? Kalau dia enggan, dan orang itu melakukan tindakan tidak senonoh dengan paksa, maka aku akan memberinya pelajaran untukmu. Tenang saja, jangan terlalu emosi. Bagian yang paling menakutkan adalah dia tidak terlalu enggan. Kalau begitu, minta saudara perempuanmu untuk memikirkan dengan matang bagaimana perasaannya terhadap guru ini. Bagaimana aku harus menghadapinya setelah kita kembali ke negara Sin? Sebagai negara, utama dari 9 negara. Negara Sin memiliki pengeluaran yang tinggi dalam mengurus urusan 9 negara. Jadi negara Sin meminjam uang dari negara Jin yang kaya sebelumnya menyelamatkan negara dan yang dilanda banjir besar. Mungkin untuk tujuan yang mulia. TAPI ITU telah mengesongkan kas negara X dan negara Jin kebetulan menagih pembayaran. Sin State sekarang berada dalam dilema. Para pejabat terkasih, bagaimana kalian akan mengatasi masalah ini? Jin State sedang menyulitkan kita dengan meminta pembayaran saat ini. Kita tidak boleh menyerah. Melihat bagaimana mereka menekan kita, kita akan menyatakan perang. Komandan, kamu memang bicara besar. Tuanku bekerja keras untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Tetapi kamu mencoba menghancurkannya dalam satu kalimat. Pangeran Muda keempat, apakah kamu mengatakan kita harus membayar? Kementerian Keuangan telah memberikan dana ke Dan State untuk perbaikan jalan. Kita tidak bisa meminta mereka mengembalikannya sekarang kan? Jin State tahu Dan State mengalami bencana. Lupakan tentang mereka yang egois dan tidak membantu. Sekarang mereka memilih waktu ini untuk memaksa Sin State membayar. Haruskah kita membalas terhadap tindakan jahat seperti itu? Komandan, tolong bicara dengan hati-hati. Tanggal pembayaran yang kita janjikan ke Jin State akan segera jatuh tempo. Bahkan jika Jin State memiliki niat jahat, itu hanya akan dikritik karena tidak mempertimbangkan. Kita tidak punya alasan untuk menyatakan perang. Benar. Kita memerintah dunia dan melayani rakyat dengan alasan dan keadilan, bukan dengan mengandalkan kekuatan. Benar.
Sin State selalu memberikan bantuan kepada negara manapun yang membutuhkan. Kami selalu membantu mereka dengan perbendaharaan kami. Tetapi Tuan Chin State Yang Serka memperhatikan perbendaharaannya dengan ketat dan tidak pernah membantu negara lain. Ketika menerima anugerah Thin State, mereka akan menjadi yang pertama dalam antrian. Negara yang kacau seperti itu. Jadi, beritahu saya jika kalian memiliki ide bagus. Jangan bilang kementerian kami bisa mengambil kembali uangnya. Sin State selalu bisa dipercaya. Karena kita telah membuat kesepakatan dengan Jin State, kita harus melakukan yang terbaik untuk membayar sebagian dari hutang. Pangeran Muda Mahkota. Ya tuanku, menyurat pendapat saya yang rendah hati untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah dengan segera memungut pajak. Tetapi saya khawatir itu mungkin membebani rakyat. Jadi aku tidak berani mengambil keputusan. Aku minta kau memberiku waktu untuk memikirkan solusi. Untuk menyelesaikan kekhawatiranmu tuanku. Disetujui. Pengadilan ditutup. Pengadilan ditutup. Selamat siang tuanku. Ini bukan hal yang mudah. Untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat untuk membayar negara Jin tanpa menggunakan uang rakyat. Kau berhubungan dengan penguasa negara Jin. Dan kau telah berdagang ke seluruh dunia. Apakah kau punya ide? Bisnisku tidak ada apa-apanya dibandingkan negara Jin. Aku tidak berpikir dia menganggapku sebagai kerabat jauh. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih ingat padaku. Ya, istriku menungguku di rumah. Jadi aku akan pergi dulu. Dah Song Jun. Dia memang orang yang pelin-pelan. Jika negara Jin ingin menjalin hubungan diplomatik, daripada memberi kita masalah, aku yakin dia akan buru-buru mengakui dirinya terkait dengan mereka. Dia hanya merasa masalah ini rumit. Jadi dia tidak ingin terlibat. Song, aku menerima kabar bahwa Seng telah menyelesaikan masalah negara dan kita perlu menemukan solusi dengan cepat. Atau aku khawatir. Apakah kau mengatakan anak haram yang tidak memegang jabatan resmi layak menjadi lawanku? Tentu saja dia tidak layak. Tapi dia telah berusaha keras untuk membuktikan dirinya di depan ayah. Siapa tahu apa yang dia rencanakan? Ini. Kita harus waspada padanya. Kita sudah sampai. Terima kasih pengawas Su. Sama-sama. Ayo Sangguan. Perhatikan langkahmu. Aku tidak menyangka ini juga terjadi padamu. Sama denganmu. Shangguan, tunggu aku. Yang muda keenam. Tuan Dai ingin bertemu denganmu. Apa yang mendesak? Penguasa negara Jin menagih pembayaran pinjaman. Tapi uang pajak sudah dikirim ke negara dan untuk bantuan banjir. Sekarang kas negara kosong. Dan kita tidak punya cara untuk membayar pinjamannya. Jika kita tidak membayar pinjaman negara Jin, itu akan mempengaruhi reputasi negara kita. Itu juga yang dipikirkan Yang Mulia. Tapi aku tahu, Yang Mulia tidak ingin membebani rakyat. Rakyat juga tidak mudah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan uang mereka. Aku ingat kamu pernah bilang padaku. Pada masa pemerintahan almarhum penguasa ada hutang buruk. Setiap kali pejabat asing datang uang akan diambil dari Kementerian Keuangan untuk menutupi akomodasi dan perjamuan. Tapi uangnya tidak pernah dikembalikan. Tapi itu adalah hutang buruk dari masa lalu. Setelah sekian lama, tidak ada yang berhasil memulihkan uang yang terhutang. Apakah kamu berencana untuk mencoba? Tapi kamu harus mengajukan memoar tentang ini kepada Yang Mulia. Jika kamu ingin mengajukan memoar, kamu harus memikirkan solusi yang sempurna.
Tuan Dai tenang saja. Letakkan senjata di kamarku. Shangguan, dengarkan aku. Pelen. Tunggu. Aku sudah memikirkannya. Kamar kamu sudah penuh. Kamu tidak bisa menyimpan lagi barang-barang ini. Kenapa tidak kamu simpan ini di ruang studiku? Kamu mau membiarkan aku menggunakan ruang studimu? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku akan membiarkan kamu menggunakannya. Apapun yang menjadi milikku adalah milikmu. Selain itu, aku tidak benar-benar menggunakan ruang studi itu. Jadi simpan saja di dalamnya. Letakkan di ruang studi. Ya, ikut aku ke sini. Bagaimana menurutmu? Aku yang merancangnya. Apakah ini terlihat seperti kipas ekor merak? Idemu sederhana. Selain terlihat bagus, ini harus praktis. Ketika kamu perlu menggunakan senjatamu, kamu tidak perlu lagi mencarinya di kota. Kamu bisa melihat semuanya di sini sekilas. Apa yang terjadi dengan Nyonya? Dia tampaknya tidak seperti dirinya sendiri setelah kembali dari negara Dan. Nyonya, waktunya hampir tiba untuk makan siang. Makan siang? Aku tidak bisa makan di meja yang sama dengannya. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tuan sedang sibuk di istana pada hari dia kembali. Tidak mudah bagimu untuk bertemu dengannya saat makan siang. Kamu harus pergi. Perutku tiba-tiba sakit. Aku tidak bisa pergi. Perutmu sakit? Kamu harus pergi meskipun sakit. Bangunlah. Aku tidak ingin pergi. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku tidak ingin pergi. Nyonya, Tuan memanggilmu. Akan ada beberapa rumor beredar di istana bulan depan, jadi kamu harus berhati-hati jika ada yang mencarimu. Sebaiknya kamu tidak menemui orang itu, dan jangan menerima hadiah apapun. Apakah kamu meminta untuk menemuiku hanya untuk mengatakan ini? Apalagi, Apakah kamu takut seseorang mungkin menyebabkan masalah? Karena kamu menangani urusan Kementerian Keuangan, jadi kamu mengambil tindakan pencegahan. kami akan mengumpulkan banyak utang mulai bulan depan. Kamu tampaknya menghindariku sejak kita kembali dari negara Dan. Benarkah? Li Wei, jika aku telah menyinggungmu, tolong beritahu aku. Tidak. Tidak. Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Selamat siang Yang Mulia Nyonya. Nyonya Hi mengirim saya, pelayan Nyonya Hi Wen Momo, untuk melihat apakah Nona Song sakit. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menghormati di Jinghe Hall. Rambut hitam berubah menjadi abu-abu. Itu musim panas ketika Zheng meninggalkan saya.
Sekarang musim gugur. 9 wen. Itu milikku. Itu adalah tangan yang bagus tetapi dimainkan tanpa arti. Nona Song. Nona Song. Yang Mulia telah kembali. Dia memerintahkan saya untuk membiarkan Anda keluar. Sudah sebulan. Zheng akhirnya mengingat saya. Dia masih memikirkan saya. Saya ingin melihatnya. Nona Song. Tenang. Nyonya sedang makan siang dengan Yang Mulia. Akan canggung bagi Anda untuk berada di sana. Su! Bagaimana mungkin Anda membiarkan wanita itu membeli Anda setelah perjalanan ke negara dan? Yah, bukan itu. Saya memang berpikir Nyonya adalah orang yang baik. Kalian semua mengganggu saya. Apa yang salah? Anda terlihat bingung. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak tahu bagaimana bergaul dengan tuan saya. Apakah Anda menyinggung Tuan Muda ke-6 lagi? Tidak. Itu Yang Mulia yang melakukan sesuatu yang tidak senonoh padanya. Tidak. Karena dia tidak mengingatnya. Saya harus melupakannya. Mulai sekarang, sekolah pengadilan dalam juga akan mengurangi pengeluarannya. Anda akan berbagi pot yang sama untuk kelas merangkai bunga Anda. Sekarang gambarlah seperti apa bunga yang Anda inginkan. Saya lapar. Saya juga. Anda tidak sarapan? Saya juga tidak. Apa yang terjadi? Anda juga tidak punya makanan lagi? Semua berkat kebijakan kontraksi. Sekarang semua orang harus memasak sendiri. Zhao Fangru berasal dari negara Dai. Dia suka makanan pedas dan berbumbu tajam. Jadi kapanpun saya bangun, pastilah ada tahu busuk atau luo sifen. Baunya seperti toilet. Benar-benar seperti toilet. Tahu busuk? Luo Sifen? Saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Apa kamu mau? Kalau begitu, saya akan ambilkan sedikit untukmu. Terima kasih Hao Jia. Saya mengambil sedikit dari Zhao Fangru. Makanlah sekarang. Hao Jia, kamu yang terbaik. Bau sekali. Apakah enak? Sangat. Serius? Coba makan lagi. Terima kasih. Bagaimana bisa ada orang yang suka makanan bau seperti ini? Selain Luo Sifen, yang kamu sebutkan tadi, apa ada yang lain? Tahu busuk. Tahu busuk? Saya juga ingin mencobanya. Lain kali saya akan bawa sedikit untukmu. Cium baunya Nyonya. Aroma itu berasal dari arah sana. Wanita pencuri. Bagaimana dia berani mencuri makananku? Ayo kemari. Enak tidak? Lumayan. Berdiri. Hao Jia. Pemberani sekali kamu. Beraninya kamu menyentuh makananku? Maafkan saya, Nyonya. Nyonya, saya ingin ngemil. Jadi saya minta Hao Jia untuk mencurinya. Saya yang memaksanya melakukan Bukan itu. Salah dia. Tidak, aku yang mencurinya. Tolong jangan salahkan Li Wei. Hukum saja aku.
Tidak perlu berpura-pura jadi kakak di depanku. Aku tidak percaya. Sekarang gimana? Kamu berani berdiri di depanku. Harusnya kamu. Kamu sudah selesai. Aku terbawa suasana dan... Kamu suka? Iya. Ku dengar kamu dari Daystate. Dan rumahmu banyak unsur Daystate-nya. Aku juga dengar Lucifen baunya menyengat. Tapi enak. Emosiku menguasai dan aku. Maaf Nyonya. Jarang aku menemukan seseorang yang bisa menghargai hidangan ini. Dan kamu? Pikir kamu layak makan makanan kesukaanku? Baiklah. Aku akan memaafkanmu kali ini. Bangun sekarang. Kalau kamu melakukan kesalahan yang sama lagi, kamu akan dihukum sesuai aturan. Ayo pergi. Paha ayam? Sebenar-benarnya. Dan kejutan. Lihat. Shangqun. Santap saja. Setelah makan kamu bisa latihan bela diri. Tidak perlu puasa lagi. Aku yang urus semuanya. Dari mana kamu dapatkan? Tidak penting. Aku hanya harus menggadaikan sesuatu. Coba paha ayam ini. Enak banget. Coba. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Coba paha ayam ini. Aku belum sempat mencicipi. Cobalah. Eyo. Ini enak. Pirare. Ini akan segera dingin. Kamu menggadaikan semua peralatan tulis kamu, buku-buku kamu dan gambar-gambar kamu? Meskipun uang saku dipotong, kita masih bisa makan. TAPI. Aku jarang menggunakannya. Mereka hanya mengumpulkan debu. Aku menggadaikannya untuk mendapatkan uang. Tidak akan punya makanan enak untuk dimakan. Kan? Cobalah. Ini enak. Wanginya enak. Cobalah. Kamu mau kemana? Ini semakin dingin. Kamu. Mana bayi-bayiku? Bayi? Kamu menggadaikan bayi-bayiku. Aku hanya tidak ingin kamu kelaparan. Maaf. Aku akan mencari cara untuk membelinya kembali. Aku akan membelinya kembali, oke? Jangan. Dasar brengsek. Aku tidak tahu Nyonya punya sisi seperti ini, ya kan? Kurasa bertani itu alami bagi orang-orang dari negara Ji. Li Wei. Anjing kamu datang ke kebun saya untuk mencuri makanan. Maaf. Aku seharusnya lebih memperhatikannya. Kamu pikir permintaan maaf bisa menyelesaikan ini? Lalu apa yang kamu inginkan? Berikan saya setengah dari uang sakumu. Setengah? Tidak mungkin. Itu sudah jumlah yang menyedihkan. Aku masih harus memberi makan anjingku. Aku bisa memberimu setengah dari hasil panenku. Aku hanya melihat tunas di sini. Ketika aku bisa memakannya, kita akan melunasi hutang kita ke negara Jin. Oh, kamu salah paham. Tauge membutuhkan 7 hari untuk tumbuh. Jamur enoki akan memakan waktu beberapa hari. Dan bok choy membutuhkan 20 hari. Dengan lebih banyak mereka akan tumbuh lebih cepat. 70% dari hasil panenmu. Setuju. Ayo pergi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Nyonya, kamu tidak bisa selalu menuruti dia. Aku hanya memanjakannya. Aku ingin menghindari konflik. Selain itu, dia tumbuh di kota. Dia tidak tahu berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari tanah. Dia tidak akan tahu jika aku memberinya 30% dari Atau hasil 70%. panen. Bukankah aku pintar? Hebat. Baifu. Zheng, aku harus memberitahumu ini. Yang mulia, aku membuat kebun sayur. Itu melanggar aturan istana. Jika seseorang mengetahui tentang kebun sayur itu, kita semua akan dihukum.
Aku berjanji akan memberimu sebagian dari hasil kamu malah melaporkanku. Aku tidak akan berkolusi denganmu. Aku yang mengizinkannya. Jika Departemen Urusan Istana keberatan, mereka bisa datang padaku. Zheng, kamu selalu membiarkannya berbuat semaunya. Dia tidak melakukan hal yang buruk. Dan itu bisa memperbaiki hidup kita. Yin Zheng, kamu berat sebelah. Aku melihatnya sekarang. Kalian berdua adalah penindas. Kalian berdua bisa mengunjungi negara dan bersenang-senang. Tetapi aku harus tetap di kamarku. Tidak adil. Tidak adil. Songwu, Jangan ikuti aku, atau aku tidak akan pernah kembali. Hanya ledakan kekanak-kanakan. Jangan hiraukan dia. aku akan memeriksanya nanti. Kamu sudah tidak menghindari aku lagi. Aku lupa. Aku tidak tahu kenapa. Tapi, aku senang kamu tidak marah padaku. Aku tidak pernah marah padamu. Kamu khawatir tentang penagihan utang Tuan. Iya, Kamu bisa dengan mudah membuat orang kesal. Keluargaku pernah meminjam dan meminjamkan uang sebelumnya. Beberapa orang cukup kurang ajar untuk menolak mengembalikan uang. Dan jika itu dari dulu, menagihnya akan lebih sulit. Kecuali, kamu lebih kurang ajar dan kejam daripada mereka. Kamu perlahan-lahan menghancurkan mereka sampai mereka membayar kembali. maksudmu jika mereka tidak mengembalikan uang. Kamu harus membuat keributan. Seseorang yang kurang ajar dan tidak beradab, yang bertindak seperti penagih utang. Kita memang punya kandidat. Tuan muda ketiga. Tidak akan mudah untuk membujuknya. Aku harus memojokkannya. Bisakah kamu membantuku? Aku. Makan dulu sebelum membaca. Terima kasih. Kamu bekerja sangat keras kali ini. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, aku bisa mendirikan sekretariat dan menghadiri sidang pengadilan musim semi depan. Benarkah? Jadi, aku bisa kembali saat itu. Ini. Bagaimana hasil penagihan utang? Kamu meminta para nyonya Solartem untuk membuat keributan di sana. Kalau tidakan hampir tidak bisa digoyahkan. Tuan muda ketiga tidak akan memotong uang mereka. Mereka pasti sudah pergi. Kalau tidak, sayangnya di negara Sin, wanita hampir tidak bisa mencari nafkah. Jika mereka meninggalkan tuan muda ketiga, mereka harus mencari suami lain. Di negara Jin atau negara Dan, wanita bisa belajar mandiri. Mereka tidak harus bergantung pada siapapun. Ketika kamu kembali, apakah kamu akan memulai usaha baru? Bukankah kamu bilang akan mencari belahan jiwa? Tuanku, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku tahu banyak hal. Aku akan membantu mengelola lahan pertanian keluargaku. Mungkin aku akan membuka toko dan memulai bisnis sendiri. Selain itu, aku hanya bicara tentang mencari belahan jiwa. Monogami lazim di negara Ji. Di sini aku hanya seorang selir. Ketika aku kembali, orang-orang akan bergosip. Poligami adalah aib sosial di negara Ji? Di sana baik kamu laki-laki maupun perempuan. Jika kamu orang terhormat, kamu tidak akan mau berbagi pasangan. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Negara Sin punya aturannya sendiri. Jangan khawatir, aku dan keluargaku tidak peduli dengan pendapat orang lain.
Setelah kamu kembali jika ada masalah, tulis saja padaku. Selama itu darimu, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga menangani semuanya. Terima kasih, tuanku. Aku sudah kenyang. Silakan makan lagi, tuanku. Kapan kamu di sini? Aku selalu di sini. Jika boleh aku bertanya, tuanku, Anda tidak ingin Nyonya pergi bukan? Katakan sekarang. Apakah ada presiden di negara Sin di mana seorang selir dipromosikan? Pertanyaan yang bagus tuanku. Ini memang cara yang baik untuk membuat Nyonya tetap di sisi Anda. Aku ingin kita bercerai sebagai pasangan yang sah. Tuanku, Anda hampir tidak memiliki apapun sejak kecil. Bukankah Anda harus berjuang untuk seseorang yang Anda cintai? Jika dia mencintaiku juga, aku akan memberikan segalanya. Tapi saat ini, aku tidak akan memaksanya. Jika kita bercerai sebagai pasangan yang sah, dia mungkin bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di negeri Ji. Pada masa pemerintahan Tuan sebelumnya, 13 Tuan muda pernah mempromosikan selirnya. Menurut Departemen Urusan Istana, dia pertama-tama meminta selirnya untuk mencapai nilai tertinggi di sekolah Istana Dalam. Setelah dia diizinkan mendirikan sekretariat, dia kemudian mengklaim membutuhkan seorang kepala perempuan untuk mengaturnya. Jadi dia mempromosikan selirnya menjadi pasangan sahnya. Oleh karena itu jika aku mendapatkan hak untuk mendirikan sekretariat, dan jika dia mendapat peringkat pertama, ini bisa dilakukan. Tuanku, aku yakin Nyonya akan sangat tersentuh jika kau memberitahunya apa yang ada di pikiranmu. Aku sendiri ingin menikahimu setelah mendengar apa yang baru saja kau katakan. Apalagi seorang wanita. Silakan duduk. Kau. Untuk memastikan aku bisa mendirikan sekretariat, kau perlu mendapatkan peringkat pertama di ujian sekolah istana dalammu berikutnya. Aku tidak bisa melakukannya. Kau serius? Ya, Apakah ini tidak bisa dinegosiasikan? ya. Untuk memastikan kau bisa segera mendirikan sekretariat, aku akan mencobanya. Flora of Ninstate, ini adalah pekerjaan rumah yang aku siapkan. Mari kita mulai sekarang. Merangkai bunga adalah tentang bermain dengan lapisan. Zeng, kau mau bubur nasi? Longgar di atas, rapat di bawah. Ringan di atas, berat di bawah. Kau sedang apa? Belajar. Lihat buket ini. Siapa yang menggunakan daun bawang sebagai bunga? Seperti bunga sayuran juga tanaman. Ada sentuhan yang alami. Zeng, hampir seperti pertanian. Bagaimana kau bisa memujinya begitu?
Jika kau bisa memasukkan daun bawang ke dalam buket, kenapa kamu tidak menanam terong, cabai, cabai, semuanya? Benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Mayoritas sayuran bisa menghasilkan bunga. Terima kasih Tutor Song. Menanam benih. Apa yang terjadi, Wei Wei? Kurang nafsu makan. Hampir musim dingin kelas akan segera berakhir. Yang muda ke-6 ingin aku meraih juara pertama. Dia menetapkan tantangan yang mustahil bagiku. Juara pertama. Bukankah dia orang yang pragmatis? Kenapa dia mengambil jalan pintas sekarang? Guruku sudah berkata. Jadi aku harus melewatinya sekarang. Entah aku suka atau tidak. Kurasa ini juga bagus. Setelah aku membantunya, aku bisa segera pergi. Kamu ingin pergi? Kemana? Tinggalkan sekolah ini. Setelah aku meraih juara pertama, aku tidak perlu datang ke sekolah setiap hari. Haruskah kami memberimu pelajaran tambahan untuk setiap mata pelajaran? Sudah terlambat sekarang. Aku punya rencana. Mari kita serahkan kertas kosong. Itu akan berhasil. Ide yang brilian. Tidak. Bagaimana dengan kalian semua? Kami ingin meraih peringkat terakhir. Sehingga Kementerian Urusan Istana akan mencatatkan karena kedisiplinan rumah tangga yang buruk. Tepat sekali. Kenapa kita harus membuat An terlihat baik? Aku akan meraih peringkat terakhir. Kamu akan meraih peringkat kedua dari belakang. Aku ingin meraih peringkat terakhir. Tenang. Ketika menyangkut akademik, aku akan meraih peringkat terakhir. Jangan ambil gelar itu. Tidak ada yang akan melakukannya. Kamu bisa memiliki gelar itu. Bisa jadi aku juga. Aku tidak akan pernah bisa selesai tepat waktu. Benar? Aku mau yang warna pink. Kamu mau yang warna pink? Ini yang ini. Ini sangat enak. Kurangi 3 dari 5 buang 2. Kurangi 4 dari 5 buang 1. Tambahkan 5 ke 5. Tambahkan 5 ke 5. Maju 1. Yang ini. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. 5. Maju 1. 6. 6. Sempoa itu terlalu sulit. Aku akhirnya belajar cara membaca buku besar. Tapi aku sama sekali tidak bisa menggunakan sempoa. Kamu tidak pakai sempoa di rumah? Aku bisa melakukan akuntansi dengan pikiran di rumah. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. Tambahkan 1. Ayo, tunjukkan aku perhitungannya. Tambahkan 1 ke 6. Seperti ini. Tambahkan 1 ke 6. Buang 5. Maju 1. Tambahkan 2 ke 7. Kamu sangat pintar. Kamu tahu segalanya. Itu cuma sempoa. Tidak ada apa-apanya. Tidak begitu. Kamu orang paling pintar yang aku kenal. Karena kamu sangat pintar. Kenapa tidak bantu aku dengan soal-soal yang lain? Tentu, biar aku lihat. Jangan coba-coba menghindar dengan kata-kata manis. Tuanku sudah berubah. Dia dulu orang yang tenang. Kamu tidak mengerti. Pria selalu berubah. Dulu aku tidak tahu itu. Tapi sekarang aku tahu. Cinta akan mengubah seseorang. Tidak buruk kalian berdua. Aku menyiapkan jamur enoki yang kamu tanam, sesuai dengan resepmu.
Enak. Setelah kita berpisah, Kembalikan. kita, apa karakter ini? Aku bahkan tidak bisa melihat bentuk karaktermu. Kamu lebih buruk dari Zai. Tipografi yang buruk di sini, berlatih lebih giat. Aku sudah punya banyak pekerjaan rumah dan kamu masih ingin aku berlatih lebih banyak. Aku tahu tulisan tanganku jelek. Itu tidak jelek sebenarnya. Itu cukup lucu. Lebih baik dari tulisan Ki setidaknya. Tidak mudah memiliki tulisan yang lebih buruk dari dia. Aku bilang kamu seperti kucing, sekarang kamu bahkan punya kumis. Aku akan menghapusnya. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sengaja melakukannya. UPS maaf. Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja melakukannya. Aku adalah tuan muda keenam. Kamu sengaja melakukannya. Aku tidak. Kemarilah. Aku tidak sengaja melakukannya. Kemarilah. Kamu bilang akan membantuku berlatih, tapi kamu sengaja membuang waktuku. Aku akan menulis beberapa karakter dan meminta Sushen mengirimkannya padamu. Dan kamu harus berlatih dengan serius. Maka Momo akan memberimu nilai lebih tinggi. Aku tahu. Jika bukan untuk mendapatkan peringkat pertama, aku tidak akan bekerja sekeras ini. Dia ingin mendapatkan peringkat pertama? Itu tidak akan semudah itu. Saya akan menemui Nyonya Hi. Apakah dia yang menanam ini? Nona muda. Berhenti di situ. Putri Shangguan. Dengan depraved favorites of biographies of exemplary women, sebagai topik. Anda menulis tentang berdiri tegak, keadilan, dan menegakkan keadilan sebagai kebajikan seorang wanita. Li dari negara Ji, Anda menulis panjang umur wanita sebagai kebajikan seorang wanita. Apa yang bisa dipuji tentang contoh negatif, seperti depraved favorites? Kebajikan seorang wanita itu indah. Contohnya orang yang baik dan adil. Orang yang ksatria. Orang yang pendiam dan lembut. Orang yang ramah. Kebaikan tidak membedakan antara yin dan yang. Memiliki kebajikan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang. Semua harus diperlakukan sama. Pada akhir jawabannya, dia menulis benar atau tidak. Ya, itu benar. Beberapa dari kalian, bahkan lebih tidak masuk akal. Tidak ada jawaban di lembar jawaban kalian. Apakah kalian menyerah pada pelajaran? Saya tahu apa yang kalian lakukan. Kali ini,
Kalian ingin Li Wei mendapatkan peringkat pertama. Tapi orang yang mendapatkan peringkat pertama, bukan dia. Bukan saya. Saya menyerahkan lembar jawaban kosong. Itu saya. Songwoo, Yan Momo. Nona Song. Rela belajar di sekolah pengadilan dalam. Saya juga membiarkannya ikut ujian. Dia menulis dengan sangat baik. Jadi dia mendapatkan peringkat pertama. Saya akan menjadikannya contoh untuk menilai karakter kalian dan menentukan hadiah dan hukuman kalian. Momo. Ini terjadi karena saya. Kalau kamu mau menghukum seseorang, hukum saja aku sendiri. Momo, pertanyaan ujian hari ini berdasarkan pendapat pribadi tentang kebajikan wanita. Li Wei mengungkapkan perasaannya secara langsung dan tidak menyimpang dari topik. Kenapa dia harus dihukum? Benar-benar. Hao Jia benar. Hari ini aku akan memberitahu kalian semua tentang apa artinya wanita berbagi nasib yang sama. Ketika salah satu dari kalian tidak memiliki kebajikan, itu akan melibatkan semua orang. Aku akan melaporkan masalah ini nanti. Jika suami kalian dimarahi oleh nyonya, itu akan menjadi kesalahan kalian. Momo, Li Wei dan yang lainnya melakukan kesalahan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan para tuan muda, terutama tuan muda ke-6. Mereka berani melanggar aturan ujian hari ini. Besok mereka akan berani melanggar hukum negara Sin. Ini tidak bisa dianggap remeh. Momo. Ini kesalahan kami karena tidak menganggap ini serius. Kami akan mengikuti ujian dengan serius setelah ini. Tolong jangan marah. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini dengan meminta maaf? Bagaimana kalau ini? Jika aku bisa mendapatkan peringkat pertama dalam setiap ujian setelah ini, bisakah kamu tidak memberitahu Nyonya tentang apa yang terjadi hari ini dan juga membebaskan semua orang dari hukuman, memberi semua orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika aku gagal mendapatkan peringkat pertama dalam salah satu ujian, aku akan menerima hukuman apapun. Baik. Kamu tidak akan mendapatkan peringkat pertama juga. Biasanya kamu diajar bagaimana? Bahkan selirmu tidak menghormati aturan. Dia menyontek ujiannya bersama yang lain dan membantah Momo. Aku tidak bisa membayangkan apa lagi yang akan dia lakukan. Ibu. Ibu. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya pada Zheng. Ini jelas kesalahan Li Wei. Dia harus dihukum berat. Aku pikir kita bisa mencopot Li Wei sebagai selir dan mencari istri yang layak untuk Zheng. Untuk memperbaiki keadaan secara permanen. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tidak perlu dipikirkan lagi. Li Wei akan menjadi satu-satunya istriku. Baik dia buruk atau baik, aku akan bertanggung jawab atasnya. Ibu tolong jangan repot-repot dengan hal ini. Zheng. 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 Apa kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang dilakukan Li Wei sampai membuatmu terpesona? Songwoo. Ibu menerimamu sebagai anak angkatnya, menurut urutan senioritas. Kamu harus memanggil Li Wei sebagai kakak iparmu. Jadi aku harap kamu bisa menghormatinya. Zheng. Kamu tidak pernah memperlakukan aku seperti ini sebelumnya. Kamu berubah setelah Li Wei datang. Kamu yang berubah. Dulu kamu memanggilku dengan hormat. Setelah dia datang kamu mulai memanggilku dengan akrab. Aku? Pulanglah. Zheng. Dingin di luar. Kamu tidak perlu menungguku di sini. Aku ingin minta maaf padamu. Ini kesalahanku yang membuat Nyonya He memarahimu. Tapi jangan khawatir, mulai hari ini, aku akan belajar dengan sangat giat untuk meraih peringkat pertama. Aku bersumpah. Kita akan berbagi suka dan duka. Selama aku ada, kamu tidak perlu takut. Kamu tidak marah padaku? Aku menyuruh Liu Baoquan membuat sup biji teratai. Bagaimana kalau kita makan bersama? Baiklah. Songwoo bilang kamu serius tentang sesuatu.
Ada apa? Aku tidak tahu. Kamu serius? Lumayan, kamu menjawab semuanya dengan benar. Itu karena kamu mengajariku dengan baik. Terima kasih yang mulia. Aku sudah memilikinya. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Sekarang musim gugur. Tidak banyak biji teratai yang tersisa di gudang. Jadi Liu Baoquan hanya membuat 2 mangkuk. Kamu hanya datang ke sini untuk belajar kenapa kamu. Apa? Apakah kamu memakai makeup? Setiap orang ingin terlihat cantik. Kenapa kamu peduli? Tunggu. Aku akan pergi ke negara jin bersamaan dalam beberapa hari. Hati-hati saat kamu sendirian. Aku akan meninggalkan Sushen untukmu. Jangan hadapi masalah sendiri. Suruh dia memberitahuku. Kamu seharusnya belajar dengan giat dan dapatkan peringkat pertama. Ketika aku kembali, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Baiklah. Aku akan pergi kalau begitu. Baiklah, lukis postur heroiku. Tunggu aku pulang. Jangan khawatir, aku akan belajar dengan giat untuk mendapatkan peringkat pertama. Hati-hati saat kamu di luar sana. Aku akan menunggumu pulang. Kamu sudah siap. An, waktunya pergi. Hai Tang, dan sayangku. Aku pergi. Pria baik harus memiliki ambisi. Jadi aku tidak bisa hanya tenggelam dalam cinta. Kamu seharusnya mengerti pikiranku dan situasiku. Aku tahu kamu enggan melihatku pergi. Tapi jangan khawatir. Kamu hanya perlu menunggu pria perkasa itu kembali. Mari berangkat. Ini luar biasa. Ayo. Saatnya bersenang-senang dan minum anggur. Saatnya minum anggur. Dan bermain mahjong. Momo. Saya mungkin butuh waktu. Karangan bunga Nona Songwu. Terlihat elegan dan estetis. Terima kasih atas pujiannya yang Momo. Nona Hauja, kamu selalu hebat. Apakah kamu yang mengatur ini sendiri? Saya harus berterima kasih kepada Nona Songwu atas inspirasinya, sehingga saya mengatur semua makanan yang bisa dimakan bersama. Saya menemukan pengaturan ini cukup menarik. Kamu memang belajar dengan giat. Tetap pertahankan.
Itu hebat. Momo memujimu. Bisakah saya memakannya? Baiklah, kita sudah sampai. Yang mulia, Nyonya. Tempat apa ini? Mari masuk dan lihat-lihat. Halaman yang sangat besar. Apakah ini rumah baru yang diberikan oleh Yang Mulia? Ya, Selamat Yang Mulia. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa halaman ini akan menjadi milik kita ketika kita memulai sekretariat tahun depan. Benarkah? Itu hebat. Kita Ini akan menjadi ruang belajar. Halaman samping akan disediakan untuk Songwu. Ayo, saya akan mengantarmu ke halaman belakang. Halaman ini tidak terlihat seperti arsitektur negara Sin. Ini lebih terlihat seperti arsitektur negara Ji. Benar kalau begitu. Halaman ini terlihat sangat unik. Kita bisa menanam beberapa bunga dan tanaman. Ini akan terlihat lebih hidup kalau begitu. Tentu. Kita akan lakukan apa yang kamu mau. Ada begitu banyak ruang di sini. Kita bisa menggunakan pavilion itu untuk hiburan. Kita juga bisa menambahkan lebih banyak lampu di sepanjang jalan ini, sehingga akan terlihat terang di malam hari. Lalu, bisakah kamu tinggal lebih lama untuk membantuku menghias halaman dalam? Maka aku akan berbelas kasih dan membantumu memperbaikinya sebelum aku pergi. Rumah besar ini belum punya nama. Bisakah kamu menamainya untukku? Jika aku memperbaiki dan menamai rumah besar ini, calon istrimu tidak akan senang tentang itu. Tidak apa-apa. Berikan saja nama. Bagaimana kalau kita namai Jing Yuan? Di kitab puisi yang kamu berikan padaku, kamu menggarisbawahi puisi perahu Cipres. Itu menyebutkan, berpikir dengan tenang, Jing berarti tenang. Kupikir itu mirip denganmu. Hatiku bukan batu. Jadi tidak bisa digulingkan. Hatiku bukan tikar. Jadi tidak bisa dibalik. Jing Yuan itulah namanya. Nyonya, mengapa kamu begitu tidak tahu? Mengapa kamu harus menyakiti tuanku? Tidak ada istri baru. Dia hanya ingin kamu menjadi istrinya. Tapi mengapa? Apakah kamu bertanya padaku mengapa? Itu karena dia mendengar wanita dari negara Ji. Akan dikritik karena menjadi selir. Dia telah melakukan segalanya demi kamu. Tapi kamu bersikeras untuk kembali. Dia juga ingin menjagamu tetap aman. Meskipun dia merasa enggan. Dia tidak akan memaksamu untuk tinggal. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa memperbaiki halaman dalam ini? Aku juga bisa melakukannya. Dia bahkan memintamu untuk menamainya. Apakah dia tidak bisa menamainya sendiri? Perhatikan halaman ini dengan baik. Lihatlah dengan baik. Mengapa dia harus mencari halaman seperti yang ada di negara Ji? Kenapa kamu berpikir dia melakukan semua ini? Itu karena dia suka kamu. Dia benar-benar suka kamu. Nyonya, kamu membuatku kesal. Tuan muda. Tuan mudaku yang malang.
hati-hati. Terima kasih. Hati-hati dengan pot bunga. Nyonya. Nyonya. Tuan khawatir kamu mungkin lelah, jadi dia membuat rencana untuk kamu. Apakah dia benar-benar menggambar ini? Dia benar-benar mengenalmu dengan baik. Rencananya hampir mirip dengan pengaturanmu. Rencananya cukup detail. Nyonya, jangan salahkan aku karena ikut campur. Kita semua bisa melihat bahwa Tuan menyukaimu. Dia mungkin bertingkah aneh belakangan ini, tapi itu karena dia ingin kamu peduli padanya. Katakan padanya bahwa aku ingin membahas kandang Baifu dengannya. Baiklah. Nyonya, aku yakin Tuan pasti sudah tahu seperti apa kandang Baifu begitu kamu mengatakannya. Tidak, dia tidak akan. Apakah kamu membiarkan Baifu tinggal di kandang ini? Aku akan membuatmu memakai cloaks lain kali, supaya aku bisa mendengarmu datang. Kamu memang teliti. Tapi, ini terlalu mewah. Anjing adalah keturunan serigala, dan serigala tinggal di gua. Tidak peduli seberapa besar pintu masuknya, Baifu tidak akan tinggal di dalam. Kita harus menambahkan pintu. Dan atapnya harus bisa dilepas. Untuk memudahkan pembersihan. Kita harus memberitahu pekerja untuk mengamplas bagian bawah kandang sebelum mengecatnya. Kalau tidak, serpihannya akan melukai cakar Baifu. Sudah selesai. Lumayan. Terima kasih sudah mengurus taman untukku. Kamu tidak marah padaku lagi. Aku tidak pernah marah padamu. Aku masih sibuk, jadi aku akan pergi dulu. Tuanku. Kamu tidak menyuruhku untuk jadi juara di sekolah. Karena kamu ingin membentuk sekretariat, kan? Ini satu-satunya cara. Aku bisa menjadikanmu sebagai istriku. Kamu akan menemukan yang lebih baik di masa depan. Tidak, aku tidak akan. Apa yang orang pikir aku suka? Bukanlah yang aku suka. Lalu, apakah kamu mengatakan? Ya, aku menyukaimu.